Selamat malam, salam sehat selalu. Jumpa kembali bersama dengan Jemaat Elim Balikpapan dari Gedung Gereja Cabang Kebaktian Bukit Gerbang Indah kilometer 24 dalam doa malam dan edisi rehat Sabtu 20 Juni 2020. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita arahkan hati dan pikiran kita datang kepada Tuhan. Kita akan membaca dan mendengarkan sabda kebenaran Tuhan. Mari kita mohon hikmat dalam doa. Kita berdoa. Malam ini Tuhan, dalam kerendahan hati kami, kembali kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu untuk setiap anugerah kasih setia Tuhan yang selalu nyata dalam serangkaian kehidupan kami. Terlebih sepanjang hari ini kami sungguh merasakannya. Syukur kepada-Mu ya Bapa di sorga untuk kesempatan malam ini. Kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda kebenaran Tuhan. Kami percaya hikmat Roh Kudus Tuhan berkarya bagi kami, menolong kami sehingga kami dapat memahami pesan firman kebenaran Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut sabda-Mu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini telah dipilih dari Injil Lukas pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Injil Lukas pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 tentang pengajaran khusus bagi murid-murid. Injil Tuhan, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap, akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepada kamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit?
Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rumput, rambut, kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela diri. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikian Injil Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang sama dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita pada kesempatan ini yang menjadi tema perenungan kita ialah Dia ada dan memampukan. Dia ada dan memampukan. Manas sama dioren syaum popak lagi. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam sistem peradilan yang kita kenal, ada yang disebut atau dikenal dengan nama saksi dalam satu proses peradilan. Dan tugas saksi dalam sebuah pengadilan atau persidangan adalah mengatakan setiap hal yang dilihat dan diketahui tentang sebuah perkara yang ada. Namun terkadang kita menyaksikan adanya saksi palsu yang tidak mengatakan sesuai dengan yang sesungguhnya. Selain itu ada pula saksi yang kemudian karena tekanan atau takut sehingga tidak mampu mengatakan sesuatu yang sebenarnya. Dalam konteks pembacaan kita, Yesus mengingatkan para muridnya bahwa bersaksi bagi Kristus adalah panggilan bagi setiap orang yang menjadi pengikutnya. Yesus mengingatkan agar jangan sampai mereka seperti orang Farisi yang munafik. Mereka mencoba menutupi iman dan identitasnya dengan kebohongan karena takut menderita di bawah kekuasaan pemerintah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yesus mengingatkan bahwa murid-murid tidak boleh takut bersaksi. Mengapa? Karena mereka tidaklah sendiri. Kita lebih berharga daripada burung pipit. Tidak seekor pun burung pipit itu dilupakan oleh Tuhan. Apalagi kita yang adalah muridnya dan sahabat-sahabatnya. Allah ada untuk memelihara mereka dan Roh Kudus akan memberi pertolongan agar dengan hikmat mereka akan menyatakan kesaksian tentang Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita sebagai orang percaya yang ada sekarang ini, karena kebenaran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita juga dijadikan sebagai murid Yesus. Di lingkungan kita pun ada banyak tantangan yang terkadang membuat kita merasa berat dan tidak nyaman untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab iman kita. Karena itu jangan terlena dan terjerat pada sebuah kemunafikan atau kebohongan. Ingatlah, kita adalah sahabat Yesus. Karena itu mari kita semangat dalam menyaksikan kebaikan dan kuasa Tuhan. Karena Allah beserta dengan kita dan Roh Kudus pasti akan selalu memampukan kita. Tuhan
dimuliakan. Mari kita satu dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, karena Engkau Allah yang selalu ada dan terus memampukan kami dalam menapaki kehidupan yang kami jalani. Kami percaya Tuhan bahwa sekalipun dalam perjalanan kehidupan yang kami jalani, silih berganti dengan tantangan-tantangan kehidupan, baik dari dalam maupun dari luar diri kami sendiri. Tetapi kami percaya bahwa kesemuanya itu diketahui oleh Tuhan. Dan Tuhan juga terus ada bersama-sama dengan kami, memberikan kami kemampuan untuk memahami bagaimana setiap proses kehidupan kami di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman kebenaran-Mu saat ini, bagaimana kami diajarkan dan mengakui bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada dan memampukan kami dalam menyatakan, dalam menyaksikan setiap kuasa kebenaran Tuhan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman kebenaran Tuhan. Semoga kami semakin terberkati, semakin berhikmat, dan terus diperlengkapi dalam menyuarakan kebenaran firman Allah dan menyatakan kesaksian tentang kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau yang memberkati kami semua dalam kehidupan dimanapun kami berada, dalam kebersamaan dengan keluarga kami. Engkau yang memberkati kami selaku kepala-kepala keluarga, memberkati setiap ibu-ibu rumah tangga, memberkati anak-anak kekasih yang Tuhan karuniakan di tengah keluarga kami, memberkati segenap orang-orang tua kekasih kami dalam masa tuanya, memberkati segenap keluarga, saudara-saudara kekasih kami yang bersama-sama dengan kami maupun yang tidak bersama-sama dengan kami. Tuhan juga menolong dan terus memberkati mereka. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau yang memberkati kami sebagai bagian dalam lingkup pelayanan jemaat Elim Balikpapan. Engkau yang memberkati setiap rekan-rekan sekerjamu di tengah-tengah jemaat, pendeta, penatua, dan diaken. Engkau yang memberkati setiap pengurus-pengurus OIG dalam tanggung jawab di tengah-tengah persekutuan jemaat, terlebih bagi jemaat Tuhan yang ada di cabang kebaktian kilometer 24, kilometer 8, dan DMR. Engkau Tuhan yang memberkati seluruh jemaat Tuhan dalam segala upaya, dalam setiap proses kehidupan, dalam setiap tanggung jawab yang tengah dilakukan. Kami percaya bahwa kami tetap ada hingga pada kesempatan ini sebagaimana adanya kami, karena Tuhan yang menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh memberkati kami terus dimampukan untuk menjalani kehidupan ini, untuk menghadapi setiap tantangan-tantangan yang diperhadapkan kepada kami. Kami percaya bahwa seberat dan bagaimanapun tantangan kehidupan kami, kuasa kasih Tuhan jauh melebihi kesemuanya itu. Engkau berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, berkati setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai dalam penanganan dan percepatan pergumulan seluruh bangsa sekarang ini sehubungan dengan wabah penyakit yang tengah dihadapi. Kami percaya bahwa suatu saat nanti wabah virus COVID-19 ini akan berlalu dan kehidupan anak-anak Tuhan kembali pulih, kembali normal. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Berkati kami sepanjang malam hari ini, dan kami percaya esok pagi kami boleh bangun dan terberkati di dalam hari Tuhan yang baru.
Ini kami Tuhan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Demikian doa malam kita pada kesempatan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Shalom.